Bapak Ibu ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen, pembantu dekan 1, ada pembantu dekan 3, ya ada ya dia, dan semua yang hadir pada hari ini, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan ini. Di sini wacana kami sebenarnya untuk mengangkat kampus hijau atau kampus yang bebas sampah, yaitu Green Campus. Harapannya kita semua menjadilah agen perubahan, menjadilah orang yang bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Jadi nanti kita akan melakukan aktivitas. Kenapa sampah ini menjadi masalah? Kan? Dalam isu global, sampah ini sekarang tidak bisa lagi dibuang seluruhnya ke TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi kita nggak bisa lagi pakai metode seperti dulu, sampah dikumpul langsung dibuang. Ya. Jadi di kaitan kehidupan di kampus, beberapa diantaranya adalah perubahan iklim, pencemaran air. Barangkali kita nggak rasakan itu kalau kita nggak tersumbat planet kita ya. Kemudian udara, tanah, tenaga lagi kita yang dekatkan. Bisa Bu Irene. Terus sambil berdiri aja Bu Sehingga Irene. dengan ini kita bisa menyebabkan berkurangnya lahan hijau. Bagaimana itu bisa kita pertahankan dengan baik? Kitalah warga kampus ini menjadi sebagai agen atau option, yaitu bagaimana kita menjadi agen perubahan yang berperan untuk menciptakan tempat yang nyaman, bersih, hijau, indah, dan sehat. Jadi menjadilah kampus yang kita inginkan dengan lebih baik. Tentu hal ini terwujud jika warganya yang ada di dalam kampus ini menjadi agen perubahan di area kampus. Kalau kita katakan di kampus, kita bertanggung jawab sampah hanya di kampus saja. Salah ya. Kita berangkat dari rumah, di rumahnya dulu udah kita benahin. Jadi sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita pribadi untuk bisa kita pilah sampah-sampah itu sesuai dengan kelompoknya ya. Tentu hal ini terwujud karena kampus tadi. Kampus itu ada aspek dari sisi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang bersih. Jadi kampus hijau adalah kampus yang peduli dengan budaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis. Jadi nanti ke depan kita punya wacana, kita punya bank sampah. Jadi sampah-sampah yang kita hasilkan itu nanti akan kita pilah. Jadi moto kami dengan kerjasama dengan Pegadaian, pilah sampah, menabung emas. Jadi nanti dengan Pegadaian mereka punya tabungan emas, kita pilah sampah kita untuk menabung emas. Jadi sampah yang kita pilah itu kita bawa ke bank sampah. Bank sampah itu kita dapat ruangannya ada dekat kantor yayasan, mentok dengan Fakultas Agama Islam. Ujungnya agama Islam itu ada lokal, ada gedung yayasan. Jadi kita dapat gedung itu menjadi tempat bank sampah. Jadi yang bank sampah itu kita nggak terima sampah organik, kita nggak terima sampah daun, sampah sisa makanan enggak. Jadi yang anorganik aja. Jadi kalau tadi dipai, Bu jangan di situ, kenapa? Bau kan nanti. Enggak. Sampah kita itu wangi. Sampahnya itu kertas. Kotak ini kalau dari makan kuenya, kotaknya bisa kita pilah, kita kumpul, kita jual balik. Jadi harapan kami setiap kita punya partisipasi untuk menjual sampahnya ke bank sampah. Jadi kalau ini nanti orang kebersihan yang ngumpul, siapa yang ngumpul ya untuk dia. Bukan berarti dia kumpul untuk fakultas, enggak. Dia kumpul untuk dia punya sendiri buku tabungan sampah, dia nanti dapat melihat sendiri berapa tabungannya. Dan ini nanti kita kerjasama dengan Pegadaian,
Kalau itu sampah ada 100.000, Pegadaian menaksirnya emas seharga 100.000 pada hari ini. Misalnya 10 miligram gitu. Nah, jadi itu. Jadi nanti harapan kita itu kita punya tabungan emas di Pegadaian dari penjualan sampah yang dilakukan. Kalaupun tidak terikat dengan sampah yang ada, kita kalau punya tabungan juga boleh dengan tabungan yang lain. Misalnya kita dapat uang bimbingan gitu, kita mau tabung juga silakan. Tapi yang kita arahkan hari ini kan memilah sampah, menabung emas. Nah, ya. Oke. Tujuan awal dari pengembangan kampus hijau ini adalah untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan yang disebabkan oleh operasinya kampus. Udah betul. Udah betul. Akunya yang kesini udah dengar. Universitas Islam Sumatera Utara perguruan tinggi yang menggunakan semboyan kampus hijau, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Sivitas Wisu yang belum mencerminkan Grand Campus ini itu sendiri. Jadi harapan kita punya tanggung jawab supaya untuk membangun kampus hijau ini. Beberapa di antaranya adalah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, menggunakan plastik yang berlebihan, dan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari bahwa penggunaan plastik sangat berbahaya terhadap lingkungan. Jadi dari kerjasama kita nanti dengan Pegadaian, kita minta ke Pegadaian tong sampah yang satu paketnya itu 3 tong. Ada di situ tong sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, kita minta itu ada 10 paket untuk 9 fakultas dan 1 rektorat. Nah, tapi mereka belum membuat MOU dengan kita. Dan mereka nanti Pegadaian sendiri akan melaksanakan webinar untuk warga kampus. Harapannya mereka nanti menjadi kampus merdeka dan mereka bersedia menerima mahasiswa kita untuk magang 6 bulan di Pegadaian. Jadi mereka nanti akan mendidik mahasiswa kita itu menjadi agen Pegadaian. Dan kemudian siapa yang menjadi anggota dari Bank Sampah Pegadaian, mereka akan memberikan dana 56.000 sebagai modal awal. Boleh dosen, boleh mahasiswa, boleh pegawai, seluruh sivitas akademika boleh. Dapat dilihat di tempat-tempat buang sampah yang ada di WISU, belum ada tempat sampah yang membedakan organik dengan anorganik ya. Tapi yang organik ini itu sebenarnya juga punya tanggung jawab, kita harus mengelola kembali sampah yang basah tadi. Tapi itu kerjasama itu bisa kita lakukan dan udah ada ikatannya dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Medan. Tapi lanjutnya mengolah membawa ke sana itu kita yang belum jalin apakah sampah organik kita dijemput atau kita yang ngantar. Itu ada di Taman Candika Johor. Itu udah ada kerjasamanya. Kemudian sampah plastik itu jadi sampah plastik itu yang tertimbun di tanah atau yang terbuang itu tidak hancur. Sebenarnya kita kalau nanti dikasih tempat plastik kita harus nolak. Jadi kita bawa sendiri dari rumah tas tempat barangan yang akan kita beli. Ya. Jadi sampah itu akan hancur puluhan tahun, bisa 100 tahun. Dan kemudian sampah plastik itu yang kita jika rekreasi ke laut, kita buang aja di pinggir laut, langsung kita pulang. Terus kita buang aja botol aqua kita di pinggir laut, kita pulang. Besok paginya atau sorenya pasang, naik, sampah itu dibawa ke laut. Begitu sampai ke laut, dimakan ikan. Dimakan ikan, besoknya selang 2 bulan kemudian kita beli ikannya, kita makan plastik. Plastik itu nggak ngurai. Itu yang sebenarnya yang perlu kita tanggung jawab bersama.
harapan kita dan itu wacananya pemerintah 2025 Indonesia bebas sampah. Maksudnya bebas sampah bukan nggak ada sampah lagi, tapi sampah itu telah dipilah di konsumen awalnya. Belum lagi pengolahan sampah di WISU masih kurang optimal. Masih didapati beberapa tempat sampah yang menumpuk kemudian dibuang di tempat-tempat buangan sampah, sementara kemudian diambil oleh petugas kebersihan. Selama ini kan sampah itu dikumpul, dibuang ke dekat pintu gerbang kita sebelah kiri, kanan, kemudian nanti diambil sama tim kebersihan Kota Medan. Jadi kita menganggap kita nggak punya. Tapi beberapa fakultas yang punya orang kebersihan itu udah milah, tapi membuangnya bukan ke bank sampah barangkali ya, ke botol ya. Tantangannya botolnya lebih mahal harga atau bank sampah lebih mahal harga nanti ke depan. Kita bisa nggak menciptakan harga kita terima barang tadi seharga di botol? Itu tantangannya. Jadi kita harapkan kita ke depan tidak lagi membawa plastik dari luar ke kampus. Jadi kalau ada kampus bawa plastik, ditukar dengan tas kain atau tote bag yang itu bisa dimasukkan apa yang dibawa, besok bisa dibawa lagi, atau di rumah juga punya barangkali bawa. Nah, tapi bisa kita gunakan untuk prakarya atau bisa menjadi tugas mahasiswa kewirausahaan yang mengajar intervenor, menjadi tugas membuat tas tempat membawa barang, ya. Dari sana nanti kita buat simbol. Kalau kita ini kerjasama dengan Pegadaian, kita jual, kita cari itu, kita buat simbol WISU dengan Pegadaian, kita jual harga 2.000 atau 3.000. Jadi wacana kami semua ke depan, bank sampah ini ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Ada sampah yang bisa daur ulang, itu menjadi tugas mahasiswa. Barangkali kita arahkan mereka akan mengolah kembali itu kertas atau koran menjadi tempat tisu misalnya, atau botol-botol ini disusun nanti itu putar lagi yang balik. Nggak ada mau dibaca-baca. Paradigma itu ya. Ya udah. Nah, gini. Nah, ya udah masuk ke 3R ini. Sebenarnya ke sininya sasaran akhirnya ya. Di awal itu kan nggak mungkin langsung ke sini. Jadi ada cara kita itu memilah sampah. Sampah itu bisa kita ulang pakai, atau bisa kita gunakan kembali, atau bisa kita daur. Jadi bisa 3R ini. Coba gambarnya tadi. Nah ini. Paradigma dahulu sampah itu dikumpul, udah dikumpul, diletakkan di jalan, diangkut dibuang, udah selesai tugas di rumah kita, nggak ada sampah lagi. Tapi jadi beban negara kita untuk menerima di TPA. Kemudian sekarang nggak bisa lagi, tapi mesti kita recycle kembali, reuse dan reuse. Yaitu sampah itu bisa digunakan kembali atau bisa didaur ulang atau bisa dikurangi tidak menjadi sampah. Jadi nanti bisa kita gunakan. Inilah yang mesti kita gunakan di sebelah kanan. Sampah prosesnya adalah yang kita buang menjadi tanggung jawabnya Dinas Kebersihan itu adalah sampah yang nggak bisa kita olah, tapi yang masih kita olah supaya jangka panjangnya TPA kita itu masih bisa berfungsi dengan baik. Oke, lanjut. Ini program sampah kampus WISU. Kalau kita kerjasama dengan Dinas Pertanaman, udah selesai kan, dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Medan, kita pilihnya 4. Bisa dengan sampah organik, anorganik itu kertas, macam-macam,
Di kertas itu juga ada macam-macam jenisnya dan harganya juga beda-beda. Kemudian ada B3, kalau itu di kedokteran. Jadi kedokteran itu tantangannya B3-nya mau dibuang mana. Kemudian sampah plastik. Jadi plastik itu bisa botol aqua, botol-botol itu semua masuk. Botol-botol ini kalau kita jual nanti 1 kilo 3.500. 1 kilo, tapi banyak itu ya. Nah, jadi ini. Jadi apa sebenarnya yang kita harapkan nanti dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman? Sampah yang kita bawa ke sana adalah sampah anorganik. Mereka akan olah menjadi pupuk. Pupuk itulah nanti yang kita udah kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman. Sampah pupuknya udah kita jual ke Haranggaul menjadi pupuk bawang yang ada di Haranggaul. Nah, itu udah pernah kita sumbangkan 1 ton. Kerjasama itu udah ada. Nah, sekarang kalau kita buang sampah anorganik, itulah yang kerjasamanya nanti akan kita olah kembali. Nah, dan bisa juga sampah-sampah tertentu dari buah bisa kita olah menjadi briket. Briket itu udah arang yang bisa digunakan pengganti arang untuk membakar ikan macam-macam. Oke, lanjut. Ini sampah yang dikelola WISU. WISU nggak mengelola nanti B3-nya. Di kedokteran itu belum tahu kami apa masukannya nanti, apa caranya belum tahu. Nah, tapi kita di WISU organik dan plastik. Jadi yang kita terima nanti di bank sampah organik. Kita punya bank sampah, cuman belum kita bersihkan karena baru disurvei oleh Pegadaian. Mereka terima atau enggak ruangan 2 pilihan, satu di Gedung Menwa, satu lagi gedung ujung Fakultas Agama Islam. Jadi gedung itulah tempat kita nanti akan menjadikan tempat kita menimbang sampah yang diantar ke sana. Jadi sampah itu nggak mengikat hanya sampah yang ada di fakultas atau di universitas. Kalau ada sampah kertas atau plastik atau karton yang di rumah boleh dibawa. Dan itu adalah semua tabungannya pribadi individu. Nah, terlepas nanti kalau dekan serahkan kemana, terserah. Tapi nanti kami akan buat bukunya sesuai dengan nama orang atau tempat ya. Jadi nanti sampah yang terkumpul ini kami taksir, harganya masuk menjadi buku. Dan buku itu nanti buku tabungan sampah. Nah, jadi di sini pun kita nanti bisa gunakan orang akuntansi untuk bisa membuat pembukuan yang bagus. Nah, jadi berapa yang masuk sampah, jadi nanti bisa dipilah, yang kertas ada sekian, plastik ada sekian, bisa nambah. Ya. Sebenarnya kita harapkan mahasiswa kita yang kerja nanti supaya mereka belajar dari sana. Nah, nanti kita dapat kartu, di kartu itu akan tertulis nilai nominal uang kita yang ada di tabungan. Kenapa ini terjadi keinginan untuk membangun kampus hijau? Untuk merubah mindset kita. Jadi kita semua punya tanggung jawab apa yang kita pakai. Kita bertanggung jawab apa yang kita gunakan. Jadi kita ingin merubah mindset warga WISU, tidak hanya mendapatkan uang recehan dari penjualan kertas, tapi bisa memilah sampah menjadi tabungan emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Dilanjutkan dengan diskusi, mungkin ada pertanyaan, Pi? Ya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk pemaparannya. Jadi bisa kami kesimpulan bahwasanya Universitas Islam Sumatera Utara telah menjalin kerjasama dengan pihak Pegadaian mengenai pengelolaan bank sampah. Artinya ke depan baik kita di seluruh warga WISU, seluruh warga WISU ini mulai hari ini itu harus sudah memilahkan sampah. Jadi setiap kita Pak di Fakultas Ekonomi ini tong sampah itu enggak lagi satu, tapi sudah harus 3 macam. Yeah. Itu tong sampah organik dan plastik. Kertas sendiri, yang sampah yang kering sendiri, sampah basah juga sendiri. Nah,
kan biasanya basah botol. Kalau disatukan dengan kertas, pasti nanti kertasnya rusak. Iya. Itu satu. Cuman itu tadi Bu, karena kan dia mengenai masalahnya tabungan itu kan atas nama Pribadi. Iya. Mungkin nanti bagaimana smoothnya supaya itu nanti tidak menjadi Berebutan ya, karena kalau nama fakultas bisa Bu Iriani. kan gitu. Nama lembaga kan bisa kan? Karena Terus apa yang kerja? Anggok kok. Iya, Enggak, yang untuk aku kerja bawa yang uangnya. ngantarin karena ya memang sebenarnya seperti itu Bu. Kalaupun kita Nggak secara termotivasi. pribadi boleh membawa sampah kita Iya, sendiri. secara individu bisa. Terus kalaupun nanti yang untuk di ini boleh Fakultas. saja karena itu dikumpulkan oleh petugas kebersihan, boleh saja. Ini saran kan Bu. Dikumpulkan oleh petugas kebersihan supaya enggak terlepas dari pribadi ya. Iya. Apakah nanti setelah banyak mau dibuat apa oleh lembaganya itu Bisa urusan aja. Nah, itu kita, tergantung keluarga. kesepakatan aja sih ya. Tapi yang penting itu adalah bahwasanya mulai detik ini kita harus menuju pada Green Campus. Green Campus. Bahwasanya kita secara dari pribadi itu harus sudah memilah sampah supaya sampah ini bisa bermanfaat baik untuk orang lain maupun Kita pribadi ya. Tapi satu Bu, kan tadi sampah ini kan juga sudah bekerjasama dengan pertamanan, dinas untuk kompos. Iya. Kenapa tidak UISU itu sendiri mengelola bank sampah ini? Nah, untuk pengelolaan komposnya kan kita bisa memanfaatkan Fakultas Pertanian. Iya, Pertanian itu kan luas Bu. Mm-mm. Nah, di situ komposnya di situ kita olah sampahnya sehingga kita sendiri Universitas Islam Sumatera itu bisa punya bank sampah sendiri. Ya memang rencana kita memang seperti itu. Udah saya diskusi juga tadi ke Bu Iriani. Karena kan ada sampah organik, anorganik ya. Jadi anorganik tadi itulah yang kita jadikan sampah jadi emas itu tadi ya kan. Semua punya tabungan. Khusus untuk yang organik memang kita juga nanti akan merencanakan ya. Misalnya ada pelatihan bagaimana membuat kompos dari sampah organik, membuat briket gitu seperti itu. Itu juga nanti program kita yang berkelanjutan. Karena kan jadi suatu citra juga untuk Iya, seperti itu memang ada rencana kita. Jadi untuk ini ya proses pengomposannya itu kebetulan kan orang dinas kebersihan udah sangat pengalaman. Mereka juga udah ada trikodermanya, ada seperti nutrisi tambahan. Nah, nanti mereka membimbing kita seperti jadi, itu. Pemanfaatan juga di Fakultas Pertanian, ya. Pertaniannya gitu kan. Terus nanti kalau di Fakultas Ekonominya juga bisa bank sampah itu kan juga nanti butuh pembukuannya. Iya. Jadi nanti dari Fakultas Ekonomi dia dari segi itunya. Iya. Sehingga seluruh Universitas Islam Sumatera itu bisa dengan sendirinya juga tuh pengabdian kepada masyarakat. Iya, jadi menciptakan Green Campus itu dengan berbagai itu tadilah ya model ya, ada yang sampahnya jadi emas, ada yang sampahnya jadi pupuk, ada juga jadi briket, ada nanti jadi apa ya kreativitas lah ya, kreativitas mahasiswa juga. Tidak tertutup kemungkinan kayak bank sampah yang ada di Riau ya bukan salah itu kampusnya itu menerima dari masyarakat. Kalau udah berkembang ya kan. Sampah itu kemudian dari misalnya Fakultas Pertanian mengelola ini, fakultas yang briket ini kemana gitu. Jadi, teknik misalnya ya, briket teknik. Jadi dengan sendirinya sampah yang dikelola itu bank sampah itu juga menjadi sumber potensi sumber pendapatan kepada universitas itu sendiri. Iya. Jadi rencana-rencananya memang gitu ke depan secara bertahap gitulah. Jadi nanti mahasiswa juga bisa kreativitas mahasiswa ya, bikin tas dari bekas-bekas plastik rinso gitu ya. Seperti itu. Jual juga nanti iya. Untuk tahap awal ini ya kita nanti kan ada juga sosialisasi dari Pegadaian untuk mahasiswa dan dosen. Jadi nanti sosialisasi dari Pegadaian itu ke mahasiswa selain mereka juga mengajak mahasiswa tadi untuk menabung sampah menjadi emas, juga mereka sebenarnya menyiapkan juga untuk mereka magang di sana gitu mahasiswa.
Mungkin nanti akan dijadwalkan oleh Pegadaian untuk diadakan sosialisasi seperti itu. Nah, jadi kita semua berhak gitu punya tabungan itu tadi, sampah jadi emas gitu kan Bu Iriani? Gimana Bu Iriani? belum ada bilang. Gimana? Nanti orang Pegadaian akan melaksanakan webinar dengan kita. Mereka minta setiap fakultas sebenarnya. Setiap fakultas mereka mengadakan webinar supaya menjaring mahasiswa kita itu di kampus merdekanya yang mereka adakan menjadi agen Pegadaian. Jadi mereka nanti bisa magang 6 bulan di Pegadaian dengan kerjasama ini. Jadi setiap kita yang nanti punya tabungan memilah sampah, menabung emas, kita kalau menjadi peserta dari Pegadaian, kita diberikan dana awal 56.000. 56.000 dikasih Pegadaian, kita lanjutkan nanti terus gitu. Jadi mereka izinnya rektor tidak membuka ke setiap fakultas. Jadi universitas saja webinarnya dengan orang dari Pegadaian. Nah, jadi di sana tidak terlepas hanya mahasiswa, tabungan emas itu bisa untuk dosen dan pegawai. Dan dosen juga bisa peringkat ke depan atasnya bisa membuat arisan emas. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi seperti yang dikatakan Pipi tadi, sebenarnya kami juga di awal sama Prof Nur ikutin dulu ada webinar ini, ikutin 30 jam, diikutin pusing ya, hampir absennya sampai jam 10 malam gitu, diikutin juga memilah sampah tadi. Jadi setelah jadi, Bu, Pegadaian juga punya CSR-nya tentang sampah, kita bisa kerjasama. Nah, itulah kami maksudnya meringankan universitas supaya ada dana dari Pegadaian bisa kita terima. Karena kalau gitu kami minta sama rektor macam-macam, rektornya pusing ya. Jadi kami minta tong sampah dulu, minta ikatan kerjasama dulu gitu sama Pegadaian. Jadi ke depan sebenarnya macam yang si Bibi bilang tadi bisa kita olah sendiri. Cuman kami belum sampai ke pertanian kan. Nanti pertanian akan nanggapin. Kami bisa di sini, kita buat di sini. Karena Pegadaian juga pertanian juga udah sampai dengan ketua lembaga ke Haranggaol. Jadi ingin mengelola sampah yang ada di Haranggaol menjadi pupuk. Jadi ini yang kita lakukan ini bisa menjadi pengabdian masyarakat bagi kita. Jadi dengan Fakultas Teknik juga ada saran waktu di auditorium, mereka bisa mengolah sampah itu menjadi ekoenzim, nggak tahu apa briket namanya. Itulah briket. Briket itu dengan Bu Retna. Nanti Bu Retna itu bisa ngolah, cuman itu bau. Sampah yang organik itu diendapkan 30 hari sampai matang betul gitu, jadi bau kalau kita buka. Jadi kita mesti cari tempat yang jauh dari pemukiman. Gitu. Tapi pertanian kami, bisa lah ya kan, dia jauh. Cuman kami belum sampai ke sana. Tapi harapannya barangkali mudah-mudahan program ini tidak hanya panas-panas lahan terbuka ya. Jadi dukungan semua sivitas akademika yang ada di WISU untuk ini bisa terjalin. Ya, seperti saran-saran BP tadi juga sebenarnya udah, cuman kami nggak tahu mana di luar gitu ya. Bertahap lah. Ini dulu ya satu-satu. Terima kasih. Nanti ada sumbangan dari Pegadaian ya Bu Iriani ya? Iya, 56.000. Enggak yang untuk tempat sampahnya itu. Oh iya. Jadi dikasih satu fakultas satu paket gitu yang 3 tadi itu. Iya. 3 ada organik, anorganik sama Plastik ya itu ada. Ada lagi Bapak yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Jadi intinya itulah. Iya, per fakultas dikasih satu set. Iya, boleh buat sendiri lah Pak. Iya, boleh. Iya, betul. Pojok-pojok, iya bisa. Iya. Karena kalau kayak di depan tuh kan juga nggak ada tempat sampah kan Bu. Boleh juga kan di tempat itu dibuat ya, iya, 3 itu. pojok titik-titik tertentu. Jadi baik mahasiswa ataupun tamu yang datang yang bawa sampah plastik atau botol minum Sudah langsung masuk kan, kita tinggal ambil aja ya kan. kita tinggal ambil
suatu perubahannya, Bu. Iya. Perlu segera, Bu. Iya, Bu. Harus segera nih Bu Iriani extend green Iya campusnya. gitu di apa kan di sosialisasi kata Fakultas Hukum kapan kami pilah besok. Langsung pun nih. Ya Allah. Sosialisasi. Baru sosialisasi langsung besok ya Bu. Aduh, busnya. Tong sampahnya belum dapat, kantornya belum beres. Karena semangat dengan emas itu tadi ya kan Pak. Mana memilah. Karena kalau emas itu adalah investasi yang Oh, paling betul. aman, tapi memang dia jangkanya Jangka panjang ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, bahkan yang kemarin itu harga emas itu sampai ke 1 juta. Walaupun sekarang turun, tapi emas itu adalah investasi yang paling aman. Dia tidak akan pernah terkena inflasi. Lapar aja. Nah, jadi kalau misalnya tanah atau apa uang itu kan ada inflasinya. Jadi dengan kita menabung emas hari ini 3 tahun kemudian mungkin harga tanahnya itu sama, tapi harga emasnya itu sudah berbeda. Iya. Ada lagi? Bu, kalau untuk yang tadi kan katanya dapat 62, itu kalau kita buka rekening Apa namanya? 56. 56 ribu. Itu apakah kita mau itu apa dulu sebenarnya? Buka tabungan. Oh, buka tabungan. Buka tabungan awal dikasihnya kita deposit gitu. Dikasih. Kita kan kalau biasanya kan kalau buka tabungan kita bayar. Ini enggak. Justru dia yang Program CSR dari CSR-nya dari Pegadaian. Setelah itu sebenarnya kalau kita mau nabung sendiri juga nggak ada masalah. Misalnya harga emas sekarang berapa? 800. Kita mau nabung 1 gram ya udah kita kasih 800 atau kita ngasih uang 400 berarti kita nabung 0,5 gram seperti itu, ya kan? Terus nanti kan kalau misalnya kita mau ngambilnya dalam bentuk emas juga bisa. Karena saya kan ada tabungan emas itu ya kan. Seperti itu misalnya nanti kalau kita mau ngambil 2 gram boleh ataupun dalam bentuk uang tapi sesuai dengan harga emas saat itu gitu. Ada lagi bapak-bapak mungkin tertarik dengan cerita emas tadi untuk ibu-ibunya? Kalau jadi agent dari fakultas kita di kampung kita bisa. Bisa. Kita buat di sana sama bisu gitu Iya bisa Pak. di kampung. Apa Bu? Misalnya jadi agent dari Pegadaian itu untuk tabungan emas, ini kan bisa kan? Bisa. Kita kalau itu kita bisa ngomong lagi. Bisa, itu malah lebih berkembang dia Pak jadi pengabdian. Iya, mereka juga minta agent itu kan. Memang seperti agent itu yang kan diharapkan. mencari tempat, jadi kita agent mereka kan. Sementara dia kan mau minta mahasiswa kita jadi agent mereka. Makanya dia minta jaringan setiap fakultas supaya dia dapat mahasiswa banyak. mahasiswa aja kan karena kan mahasiswa kan ada yang dari kampung kan. Dan Dan mahasiswa itulah yang akan jadi agennya di kampungnya. Iya Jadi, betul. Iya, sebenarnya seperti itu dia, Pak. Nanti bisa kita bicarakan Pak Jul. Ya sebenarnya kan intinya kita mereka Pegadaian kita yang di Jalan Gedong Harja. Karena yang paling dekat dengan kampus itu. Nanti urusannya. Sini. Tapi yang kemarin ditunjuk oleh alumni ke Gedong Harja. Yang kemarin melihat gedung bank sampah itu dari Kanwil yang di Jalan Perniagaan. Bisa itu. Karena gini, nggak mesti mahasiswa agennya. Dosennya juga bisa, pegawai juga bisa. Ada yang mau jadi agent? Cuma yang seharusnya yang diundang itu bukan hanya yang ketua dan wakil, seharusnya pegawai dosen semua juga. Iya, tapi Iya, mestinya kami juga iya. gini kan. Kami sebenarnya nggak usah lah ke atas kali.